kebaikan itu menular, teman-teman. Jadi menularnya itu dalam arti apa? Misalnya kita berbuat kebaikan gitu ya, ternyata tidak hanya kita gitu yang nantinya terus-terusan berbuat kebaikan, tapi disinilah kita bisa melibatkan banyak pihak gitu untuk sama-sama berbuat kebaikan. Satu lagi, bahkan profesi ini juga aku sempat berpikiran gitu ya, kayaknya CSR nih mulia banget sih gitu, atau mungkin profesi yang cukup dibilang dunia akhirat gitu ya. Halo semuanya, nama saya Fardandra Karamsi atau biasa dipanggil Fardan. Saat ini bekerja sebagai CSR and Social Impact Associate di Tokopedia yang fungsinya adalah memperluas dampak ataupun manfaat sosial dari perusahaan, atau bahasa kerennya nih kalau profesinya itu social entrepreneur. Jadi kita berusaha untuk memaksimalkan manfaat yang dimiliki oleh perusahaan untuk masyarakat sekitar dari dalam perusahaan. Nah, saat ini Tokopedia itu memfokuskan aksi sosialnya dalam 4 bidang. Yang pertama itu ada di bidang edukasi dan teknologi, karena Tokopedia perusahaan teknologi. Yang kedua itu di bidang pemberdayaan perempuan, ketiga itu di pemberdayaan difabel, dan yang keempat di penanggulangan bencana. Jadi cerita awalnya itu mungkin karena dulu semenjak kecil saya sering banget terpapar cerita maupun informasi mengenai kegiatan sosial gitu dari lingkungan keluarga. Alhasil ketika mendengar ada masyarakat gitu ya yang membutuhkan, secara nggak langsung kayak panggil gitu. Nah, ketika mau lanjut kuliah ternyata menemukan ada satu jurusan namanya ilmu kesejahteraan sosial. Di situ belajar ada salah satu bidangnya namanya Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan ternyata setelah menceburkan atau melibatkan diri ke banyak kegiatan, sampai ikut magang, ternyata bidang CSR inilah yang secara terus-menerus memacu rasa ingin tahu saya gitu. Karena ingin punya andil atau peranan yang lebih besar dalam membantu menyejahterakan masyarakat. Alhasil itu juga mengapa saya menentukan ternyata CSR ini, disitulah saya menemukan sense of fulfillment gitu ya, ada sinyal terkait dengan passion saya ini. Oke, jadi kesehariannya utamanya pastinya mengelola program-program sosial gitu ya, dari dalam perusahaan untuk masyarakat luas, mulai dari tahap riset gitu ya, atau assessment, lalu mengidentifikasi kebutuhan ataupun permasalahan, lalu kita juga menyusun strateginya atau kegiatannya sampai mengimplementasi, dan yang terakhir nggak kalah penting gitu ya, kita juga mengkomunikasikan inisiatifnya kepada masyarakat luas. Hal ini kenapa? Agar supaya sebenarnya tidak hanya kita aja yang terinspirasi untuk berbuat kebaikan, tetapi juga kita bisa menginspirasi banyak pihak untuk turut bersama-sama berbuat kebaikan. Terus juga selain itu yang nggak kalah penting, kesehariannya adalah membangun atau membina hubungan ya dengan institusi sosial ataupun penerima manfaat ataupun komunitas di sekitar yang ada berkaitan dengan sosial, yang sebagai mitra kita dalam pelaksanaan program nantinya. Yang pastinya lingkungan yang memberikan saya ruang untuk mengemukakan ide ataupun gagasan-gagasan yang menurut saya baik gitu ya untuk masyarakat Indonesia. Dan alhamdulillahnya ternyata hal ini saya temukan di Tokopedia, karena salah satu DNA kita yaitu make it happen and make it better. Jadi di make it happen itu kita sangat didorong gitu ya untuk terus merealisasikan ide-ide yang kita punya gitu berdasarkan hasil riset ataupun pendataan yang kita lakukan, dan nantinya kita juga dituntut untuk terus mengoptimalisasi ya. Jadi setelah programnya selesai, tidak hanya ya udah ditinggal aja gitu kan, tapi kita benar-benar mengevaluasi apa yang bisa kita perbaikin supaya nanti masyarakat ataupun manfaatnya di masa mendatang bisa lebih luas lagi gitu. Sekilas mungkin berprofesi sebagai personil CSR terkesan kayak kita bagi-bagi bantuan aja gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu, lebih daripada itu. Jadi kita benar-benar bersama para mitra gitu ketika menyalurkan atau mengimplementasikan program, kita harus memastikan bahwa bantuan yang kita berikan itu benar-benar tepat manfaat yang pertama, yang kedua adalah tepat guna,
dan yang terakhir pastinya tepat sasaran gitu, supaya tadi manfaatnya benar-benar bisa sampai dirasakan oleh si masyarakat itu. Terus juga tidak hanya itu, di profesi CSR kita juga penting untuk memberikan value tidak hanya tadi kepada masyarakat, tetapi juga harus memberikan value kepada setiap stakeholder. Jadi ini supaya agar setiap orang benar-benar terus termotivasi untuk saling membantu dan berkolaborasi. Nah, kolaborasi inilah poin ini yang udah jadi salah satu budaya atau ruhnya lah dari kami di Tokopedia. Tentunya hal yang paling menyenangkan itu adalah ketika kita benar-benar bisa gitu ya merasakan langsung manfaat ataupun mendengar langsung nih cerita dari masyarakat yang sudah kita bantu. Nah, contohnya di Tokopedia dari program-program CSR yang sudah kita lakukan, pernah ada cerita para pemuda gitu ya yang berhasil melanjutkan sekolahnya lagi atau pendidikannya setelah lama mengalami putus sekolah. Terus juga ada cerita nelayan yang sebelumnya mengalami musibah tsunami gitu ya, mereka berhasil pulih dari trauma pasca tsunami dan akhirnya bisa kembali melaut lagi dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan ada juga satu lagi cerita dari kelompok ibu-ibu gitu ya, yang dari keluarga prasejahtera yang alhasil ternyata mereka bisa memperluas pemasarannya atau bisnisnya secara online dan alhasil bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarganya. Itu sih yang paling menyenangkan dari profesi ini. Dan hal lainnya itu ternyata kebaikan itu menular, teman-teman. Jadi menularnya itu dalam arti apa? Misalnya kita berbuat kebaikan gitu ya, ternyata tidak hanya kita gitu yang nantinya terus-terusan berbuat kebaikan, tapi disinilah kita bisa melibatkan banyak pihak gitu untuk sama-sama berbuat kebaikan. Di Tokopedia tidak hanya kami sebagai pihak entitas bisnis yang melakukan kegiatan sosial, tetapi juga dengan banyak pengguna kita melibatkan juga bisnis partner, para merchant gitu ya, untuk sama-sama memajukan masyarakat Indonesia. Bahkan uniknya satu lagi, bahkan profesi ini juga aku sempat berpikiran gitu ya, kayaknya CSR nih mulia banget sih gitu, atau mungkin profesi yang cukup dibilang dunia akhirat gitu ya. Mungkin ketika kita baca buku gitu ya atau menjalani studi, maka kondisi yang kita temui seringkali hal-hal yang sifatnya ideal ataupun konseptual. Tetapi ternyata ketika terlibat langsung di lapangan, itu banyak sekali bisa kita temukan peluang maupun tantangan gitu. Makanya yang juga itu mana cukup beragam di masyarakat. Alhasil di situ butuh tuh ketelitian dan juga pastinya kesabaran ya, supaya tadi masyarakat bisa benar-benar merasakan manfaatnya. Yang kedua itu, tapi bagi saya secara garis besar inilah sebenarnya seni berprofesi sebagai CSR personil gitu. Kenapa? Karena di satu sisi memang kita harus melihat ini ada kebutuhan nih atau masalah di masyarakat, tetapi kita juga harus bisa melihat bagaimana pihak yang mau membantu dan berkolaborasi ini memiliki resources ataupun kapasitas yang cukup gitu untuk menjalankan program. Nah, itu mengapa alhasil kalau kita telusuri gitu ya lebih dalam lagi, di setiap perusahaan atau di setiap sektor alhasil akan punya model-model atau caranya tersendiri untuk menjalankan program CSR. Risikonya pastinya adalah kita mengembang amanah gitu ataupun tanggung jawab yang cukup besar ya ketika kita melaksanakan program sosial. Itu mengapa atau bahasa kerennya atau bahasa profesionalnya lah ya, itu menjaga akuntabilitas itu sangatlah penting di profesi ini. Daripada itu makanya kita harus sering banget melakukan follow up dan juga aktif melakukan monitoring supaya tadi output dari program yang kita sudah rencanakan itu benar-benar bisa tercapai. Untuk gampangnya, saya bagi jadi 3 kali ya. Yang pertama itu ada knowledge, yang kedua skill, dan yang ketiga itu adalah values. Nah, kalau yang pertama dari sisi knowledge, pastinya kita harus tahu gitu ya,
sektor ataupun perusahaan yang mau kita tuju. Jadi kita harus benar-benar mengenal ataupun mempelajari struktur bisnisnya mulai dari hulu sampai ke hilir. Karena nanti itu sangat mempengaruhi program atau model CSR yang mereka jalankan. Terus selain itu juga kita harus tetap stay up to date dengan perkembangan kondisi sosial, ekonomi, politik gitu ya, yang terjadi di sekitar kita, agar bahkan juga kebijakan pemerintah, komitmen-komitmen global yang saat ini contohnya adalah Sustainable Development Goals gitu ya, itu sangat harus kita tetap stay up to date supaya bahkan juga salah satunya lagi adalah tren-tren dari kegiatan-kegiatan CSR saat ini. Kedua itu adalah skills. Jadi skills-nya itu adalah keterampilan atau kemampuan program manajemen biasanya, yaitu mengelola program sosial mulai dari tahap persiapan, perencanaan, sampai dengan evaluasi dan juga komunikasi. Yang kalah penting itu pastinya kemampuan keterampilan berkomunikasi ya, karena di profesi ini kita harus mampu membangun ruang-ruang diskusi dengan berbagai pihak yang berbeda level atau kondisi sosial ekonominya. Kita harus bisa berkomunikasi dengan pihak pemerintah gitu ya, dengan institusi sosial atau NGO atau non-government organization, bahkan dengan komunitas masyarakat gitu. Jadi kita harus nyambung tuh, misalnya mau ngobrol sama ibu-ibu atau sama kelompok nelayan, itu kita ya harus bisa lah masuk ke dalam ruang diskusinya mereka. Yang terakhir adalah values. Ini sebenarnya yang paling penting kalau menurut saya pribadi gitu ya. Kenapa? Karena dari value ini kita perlu punya, untuk menjalankan profesi sebagai CSR, kita perlu punya yang namanya kepekaan sosial yang cukup gitu ya, supaya kita bisa benar-benar menangkap atau memetakan permasalahan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Tapi tenang aja, ini bisa dilatih kok teman-teman, dengan cara pastinya melibatkan diri sebanyak mungkin di kegiatan-kegiatan sosial gitu. Terus juga nantinya ketika kita sudah baik melakukan kegiatan sosialnya di komunitas ataupun sekarang di perusahaan gitu ya, kita bisa menjalankan yang namanya kolaborasi ataupun partnership, supaya tadi bisa berbagi resource maupun network, dan manfaatnya itu juga bisa lebih luas.